Terima kasih Pak Ustadz Aam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma wabarakatuh. sholli ala sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pak Ustadz Aam dan majelis bapak-bapak, ibu-ibu, majelis percikan iman yang dirahmati Allah. Saya sebenarnya pagi ini kalau bahasa Perancisnya mah gemer ya Pak Aam. Karena seorang murid itu pasti akan gugup kalau harus berbicara di depan gurunya. Saya ini biasanya jadi jamaah, tapi hari ini mendapatkan kepercayaan dan kehormatan dari Pak Am dan juga dari Percikan Iman untuk share sedikit ilmu tentang personal finance, perencanaan keuangan yang sebenarnya sangat erat sekali kaitannya dengan kehidupan kita. Bukan hanya masalah duniawi, tapi juga masalah ukhrawi. Karena bagi Islam tidak ada dikotomi. Kehidupan itu ya tidak bisa dipisah gitu. Akhirat-akhirat saja, dunia-dunia saja, tapi dunia wal akhirat. Nah, tema pagi ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, adalah tentang bagaimana mengelola keuangan dengan cinta. Kenapa ya harus pakai bumbu dengan cinta? Karena kebanyakan ini mengelola, kalau sudah bicara keuangan itu, banyaknya adalah kita berpikirnya adalah konflik, berpikirnya aduh liar gitu kan, aduh pusing dan lain-lain sebagainya. Padahal sebenarnya mengelola keuangan ini bisa menjadi salah satu yang bisa merekatkan hubungan bukan hanya suami istri, tetapi juga keluarga. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, izinkan saya share screen untuk bahasan kita pagi ini. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Topik kita pagi ini adalah mengelola keuangan dengan penuh cinta. Saya Feby yang akan membersamai Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian sekitar 20-30 menit ke depan. Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sampaikanlah walaupun satu ayat. Dan pagi ini saya akan membuka paparan saya dengan menyampaikan ada 2 ayat Al-Quran dan 1 hadis yang sangat berkaitan erat dengan perencanaan keuangan dan keuangan keluarga. Yang pertama adalah surat Al-Hasyr ayat 18. Saya tidak akan membacakan ayat Al-Qur'annya karena isinku Ustadz Ihsan bilih lepat tajwidna. Janten saya akan bacakan saja artinya dan mari kita resapi sama-sama. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat ini mengimplikasikan bahwa apa yang kita perbuat di dunia ini adalah untuk keberkahan atau apa yang akan kita capai di akhirat. Jadi memang ayat ini menegaskan bahwa dalam Islam tidak ada dikotomi. Urusan uang tidak bisa dikatakan, itu mah hanya urusan dunia. Nah, tapi urusan uang, urusan harta itu juga adalah urusan akhirat. Dan kita perlu untuk memperhatikan apa yang telah kita perbuat, baik dari ibadah kita, harta kita, dan lain-lain, sehingga apa yang kita perbuat di dunia itu akan bernilai nanti di akhirat. Ayat yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah yang mungkin ayat yang cukup terkenal gitu ya, yaitu di Al-Isra ayat 27, bahwa sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi sifat boros ini mendapat suatu highlight yang sangat besar dalam Al-Quran, ada ayat khususnya dan ini ayat yang cukup keras
Mengapa? Karena ternyata sifat boros ini bisa beranak pinak menjadi sifat-sifat yang lain dan bisa membawa hal-hal yang kurang maslahat bagi kehidupan kita sehingga peringatannya cukup keras. Kemudian yang berikutnya adalah ada suatu hadis riwayat Ibnu Hibban dan At-Tirmizi. Ini adalah tentang masalah hisab. Ada 4 yang akan dihisab, umur, jasad, ilmu, dan yang ini saya soroti adalah harta. Harta ini hisabnya 2. Jadi kalau umur untuk apa dihabiskan, kalau jasad untuk apa digunakan, kalau ilmu untuk apa yang makan. Nah, tapi harta ini 2, dari mana diperoleh, dalam hal apa dibelanjakan. Nah, ini kalau saya sudah sampai kepada hadis ini ya ibu-ibu terutama ya, karena saya ibu-ibu, saya ini suka ngahulang ya ibu-ibu kalau ngelihat, aduh banyak banget itu kerudung ya di lemari. Nanti kalau dihisap gimana ini? Apakah betul-betul yang saya belanjakan ini si kerudung ini dipakai untuk ibadah atau tidak gitu? Terjustifikasi atau tidak ini pengeluaran saya terhadap harta yang Allah telah berikan. Nah, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak majelis percikan iman. Setelah kita tadi menyimak itu ya, saya tuh terus terang kalau sudah menyimak tentang ayat itu suka jadi betul-betul bertafakur gitu ya, bahwa ternyata memang Islam itu sangat serius sekali tentang masalah harta. Kita untuk punya kekuatan ekonomi, alhamdulillah itu diakui sebagai salah satu hal yang memang perlu diperhatikan oleh keluarga Muslim. Oke, ini tadi ada yang bilang suaranya jelas, ibu-ibu, jelas ya? Punten tadi saya tidak mengecek suaranya. Alhamdulillah jelas ya. Oke. Nah, sebentar ibu sekalian. Oke, jelas ya suaranya. Nah, sekarang kita akan masuk ke apa sih fungsi ekonomi keluarga itu. Jadi ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang menghadiri majelis percikan iman, keluarga dalam hal fungsi ekonomi itu punya berbagai macam fungsi gitu ya. Yang pertama, dia adalah unit ekonomi terkecil tentu saja. Jadi, tindakan ekonomi ini adalah merupakan ekosistem terkecil, ekonomi terkecil yang dimiliki dari sistem sosial kita. Jadi, tindakan ekonomi itu saling mempengaruhi. Apa yang dilakukan secara keuangan oleh ayah akan pengaruh pada keluarga, oleh ibu juga akan pengaruh keluarga, pun demikian apa yang dilakukan oleh anak-anak. Juga kebiasaan yang dilakukan oleh keluarga itu akan mempengaruhi bagaimana kondisi perekonomian keluarga tersebut. Kemudian fungsi yang kedua adalah adalah teamwork. Kita manusia. Keluarga itu ada dalam ikhtiar ekonomi. Keluarga nafkah utama, punya pekerjaan, punya bisnis yang bagus, rezeki kita ya adalah ke lapangan. Jadi keluarga tidak berjalan itu akan menjadi ini adalah teamwork dalam ikhtiar, intinya adalah dalam ikhtiar ekonomi keluarga. Kemudian yang berikutnya ada dalam keuangan keluarga. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita sebagai umat Islam meyakini adanya hisab. Itu dihisab, tapi seperti ayat Al-Qur'an, wabil haqqi wa tawassaw bis sabr, kita saling dalam kebaikan. Fungsi ekonomi ada fungsi cek, mengingat utamanya tentang masalah misalnya konsumsi yang kita lakukan, pemanfaatannya. Jadi sebenarnya bapak-bapak, ibu-ibu jangan marah kalau misalnya diingatkan
oleh pasangannya. Contoh misalnya, kalau salah satu kegiatan hobinya sudah sangat luar biasa gitu ya, pengeluarannya luar biasa, waktu yang terbuang juga luar biasa, atau mungkin di masa pandemi ini salah satu kiriman paketnya lebih lancar daripada yang lain gitu ya. Nah, jangan marah juga kalau misalnya diingatkan karena memang ada fungsi untuk cek dan recheck. Ingat kita punya hisap ya, 2 dari mana didapatkan dan ke mana dibelanjakan sehingga kita perlu untuk saling mengingatkan karena manusia tempatnya lupa ya. Kemudian keluarga juga dalam fungsi ekonomi merupakan wadah penyatuan visi tentang harta. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saat Aam tidak jarang 2 orang yang menikah itu belum menyatukan visi tentang harta atau keuangan. Jadi saya banyak menghadapi masalah keluarga karena masalah keuangan. Ya, dari mulai tidak cocok kebiasaan keuangan, tidak pas tentang bagaimana pandangan tentang, kita tuh pengen jadi keluarga yang seperti apa sih dari sisi ekonomi, pengen yang kaya banget, pengen yang cukupan, pengen yang berkah, apa sih, prioritas-prioritas kita, kadang-kadang itu belum dibicarakan. Jadi memang kita harus menjadikan keluarga ini sebagai wadah penyatuan visi tentang harta, bahwa harta adalah amanah yang merupakan milik Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita pertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari sarana ibadah. Nah, seperti itu mungkin visinya. Berikutnya, kita juga harus memahami banyaknya tantangan pengelolaan keuangan keluarga. Nah, di bagian ini ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kadang-kadang penuh cinta tidak bisa dilakukan karena memang banyak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh keluarga. Tantangan mungkin yang paling mudah adalah tantangan finansial. Tapi jangan salah, ini bukan hanya tantangan dalam kesempitan. Ternyata kelapangan juga memberikan tantangan. Dalam kasus-kasus, sayangnya kasus-kasus perceraian karena, masalah ekonomi, itu bukan hanya karena kesempitan ekonomi, tapi juga kelapangan yang kemudian tidak disikapi dengan baik, mengubah apa yang menjadi kebiasaan keluarga, lalu kemudian salah satu menjadi jauh dari Allah dan kemudian visinya menjadi tidak sama. Nah, kita juga melihat ya banyak juga yang diberikan kelapangan harta, tapi ternyata kemudian justru menjadi sarana bukan sarana ibadah kepada Allah, tetapi juga sarana maksiat kepada Allah. Kemudian tantangan finansial ini sebenarnya masih bisa disikapi, kalau misalnya tidak dibarengi dengan tantangan yang kedua, yaitu tantangan ilmu dan iman. Nah, dalam kesempitan dan kelapangan itu sebenarnya hanya kondisi yang memang Allah berikan kepada kita dan hidup berputar seperti roda. Hari ini lapang, besok bisa sempit. Nah, kita bisa menyikapi itu dengan baik kalau misalnya kita punya ilmu dan iman. Tapi sayangnya dalam pengelolaan keuangan keluarga, kadang-kadang masalah itu yang sebenarnya sederhana tidak bisa disikapi dengan baik karena kurangnya ilmu dan iman dalam menyikapi berbagai situasi keuangan keluarga. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan dan mungkin juga mengalami ya, dari awal pernikahan tantangannya lain, nanti anak satu lain lagi tantangannya. Begitu misalnya sudah di puncak karir, lain lagi tantangannya. Menjelang pensiun, beda lagi ceritanya. Jadi memang kita perlu tetap untuk mengupdate ilmu dan mempertebal keimanan karena memang tantangan yang kita hadapi tidak sedikit. Kemudian tantangan yang ketiga adalah tantangan komunikasi. Ini merupakan tantangan yang cukup besar. Kenapa? Karena kita ini adalah masyarakat timur. Kita itu kalau bicara uang sungkan, kagok, ya, nggak biasa. Akhirnya keuangan itu jarang dibicarakan. Kalau dibicarakan kalau ada masalah, kurang uang, pengeluaran mendadak, atau misalnya ada hal-hal yang harus besar yang harus dihadapi, misalnya anak masuk sekolah, anak mau kuliah dari SD ke SMP, kemudian dari SMP ke SMA, atau mau menikahkan anak, anak mau lamaran dan lain-lain, atau misalnya tiba-tiba ada pengeluaran yang mendadak, tiba-tiba atap bocor dan lain-lain, itu baru duduk bersama. Jadi kita itu jarang, membicarakan keuangan itu pada saat tidak ada masalah. Selalu seringnya membicarakan keuangan pada saat ada masalah, sehingga rentan konflik.
ya. Jadi rentan konflik, kemudian juga ada masalah ketidakterbukaan dalam hal keuangan, dan kita tuh jarang memang membahas keuangan secara kontinu, secara teratur, duduk tenang ya, berdua, seperti memang membicarakan hal-hal lain. Nah, kemudian, Bapak Ibu sekalian, Ustadz Aam, Ustadz Ihsan, kita juga bisa melihat di sini, apa sih elemen cinta dalam pengelolaan keuangan? Kalau elemen datanya, lainnya mungkin kita semua paham ya, tapi elemen cintanya itu apa sih? Di mana sih elemen cintanya? Eee, Sebentar. Oh, jadi stop share ya? Oke, saya share ulang ya screen-nya, mohon maaf. Oke. Elemen cintanya itu di mana sih gitu. Yang pertama yang menjadi elemen cinta dalam pengelolaan keuangan adalah satu, keterbukaan finansial. Bapak Ibu sekalian Majelis Percikan Iman, saya juga sering memberikan pelatihan untuk corporate. Dan salah satu pelatihan yang sering dilakukan adalah persiapan pensiun. Yang saya temukan dalam pensiun itu biasanya, suami istri ya, yang diundang untuk pelatihan pensiun. Ternyata banyak pasangan yang sangat sedikit saling tahu tentang keadaan keuangan masing-masing atau keluarga. Jadi mungkin selama ini mengalir aja gitu ya keuangannya. Pada saat ada keputusan besar, peristiwa besar, pensiun, baru kemudian dibuka semuanya dan ternyata banyak yang baru tahu, oh ternyata seperti ini kondisi keuangannya, ternyata gaji si bapak itu sekian gitu seluruhnya. Banyak yang baru tahu seperti itu. Jadi memang masalah keterbukaan finansial ini penting untuk paham kondisi dan potensi keuangan keluarga. Jadi sebenarnya apakah keterbukaan itu perlu supaya kita paham kondisi, satu, kedua potensi. Kedua adalah elemen yang kedua dari elemen cinta dalam pengelolaan keluarga adalah ilmu yang memadai. Kita akan melewati banyak fase kehidupan, dari umur 20-an, 30-an, 40-an, 50 sampai 60 pensiun. Itu kita akan melewati banyak fase dengan dinamika yang berbeda. Oleh karena itu ilmu kita harus update terus, nggak bisa begitu-begitu saja karena tantangannya juga beda. Oke, ada chat, saya ini dulu. Oke, baik. Oke. Juga sudah mulai ada pertanyaan ya, nanti kita jawab ya pertanyaannya. Kemudian, yang berikutnya adalah elemen cinta yang berikutnya adalah data keuangan yang jelas. Bapak Ibu mungkin pernah mengalami ya, jadi agak konflik dengan pasangan gara-gara keuangan hanya karena nggak ada data. Misalnya Ibu bilang, "Pak, ini uangnya ada kurang nih." Nah, laki-laki pasti kan dia lebih eksak ya, kurangnya berapa? Pertanyaan kurangnya berapa itu kadang-kadang bisa jadi pertanyaan yang memicu konflik, karena yang ditanya merasanya, "Kok nggak percaya? Emangnya nggak percaya sama saya bahwa ini memang pengeluarannya banyak, bahwa ini memang diperlukan?" Ya. Jadi kalau kita punya data, kita punya bahan acuan bersama dalam merencanakan dan mengelola keuangan. Jadi kita bicaranya di halaman yang sama ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi jangan sampai duduk bersama bicara keuangan tapi bukunya aja beda, jangankan halaman yang sama ya, bukunya aja beda. Jadi ini data keuangan menjadi sangat penting untuk, bagaimana kita bisa, apa namanya, bisa untuk mengelola keuangan ini dengan penuh cinta. Jadi memperkecil potensi konflik juga dengan adanya data keuangan yang jelas. Kemudian yang berikutnya adalah komunikasi yang kontinu. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu Majelis Percikan Iman, yang sangat sering saya temui adalah memang jarang banget ya keluarga itu duduk bersama, ayo misalnya sebulan sekali, atau kita tentukan waktu-waktunya untuk membicarakan musyawarah masalah keuangan. Kadang-kadang ini dimulai dengan ngelamun bersama gitu ya, misalnya kayaknya, 5 tahun lagi pengen liburan teh agak jauh gitu ya, atau misalnya tahun depan pengen liburan teh agak jauh, kita pikirin yuk gimana caranya. Itu kadang-kadang tidak dibicarakan dengan baik, atau misalnya membicarakan rencana pendidikan anak-anak, atau misalnya merencanakan bagaimana nanti kita mau pensiun.
Dan ini semua awalnya adalah dari pembicaraan-pembicaraan yang dilakukan oleh pasangan dalam kegiatan sehari-hari. Jadi apa salahnya kalau kita juga melakukan meeting ya dengan keluarga. Kalau di kantor kita tuh ada meeting bulanan, bahkan mingguan gitu ya, bagaimana target-target kita dikejar gitu ya. Tetapi dalam keluarga itu jarang ya, jarang kita tuh bicara, "Apa sih?" gitu. Apa sih yang pengen, kita capai gitu? Target-target apa nih tahun ini kecapai nggak kira-kira target tabungan kita atau target sedekah kita tahun ini kita pengen naikin yuk ya, gitu kan. Atau, "Yuk Bu kita naikin target sedekah kita tahun ini." Jadi pembicaraan-pembicaraan seperti itu tuh adalah elemen cinta dalam pengelolaan keluarga, sehingga potensi konflik kita kecilkan, cita-cita bersama kita bangun gitu ya. Kemudian, keterbukaan finansial juga, lebih bisa dilakukan dan dengan sendirinya kita mengupdate ilmu. Oke, berikutnya, nah Bapak Ibu sekalian, kalau bicara keuangan mau tidak mau kita bicara hal yang cukup teknis ya, karena memang kalau keuangan ini tidak bisa terlepas dari angka. Jadi mohon maaf ini kalau yang nggak terlalu suka masalah bicara teknis, harus dibicarakan ya. Kita punya dasar keuangan keluarga yang sehat itu ada ciri-cirinya, ada 6 ya. Yang pertama, keuangan nggak defisit. Jadi kita tadi udah bicara elemen cinta, nah sekarang kita gabungkan dengan elemen teknisnya nih bagaimana, ya karena cinta aja tanpa, membicarakan elemen teknis juga kurang lengkap ya. Jadi kita udah bicara tentang, tadi kita bicara tentang komunikasinya, tentang datanya, ilmunya kita update ya dan lain-lain. Yuk sekarang kita lihat gimana sih teknisnya gitu ya. Jadi yang pertama kita perlu tahu dasar keuangan keluarga yang sehat. Di keluarga Indonesia, kadang-kadang hal ini tidak diperhatikan. Saya waktu awal pandemi, di bulan Maret 2020 itu sudah memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang hati-hati, ini masa pandemi, akan banyak masalah-masalah yang muncul. Dan tentu saja waktu itu di bulan April itu sudah mulai banyak yang konsul, yang curhat, yang DM ya di Instagram dan sosial media bahwa memang sudah mengalami masalah-masalah keuangan. Nah, di masa pandemi ini ada 4 masalah keuangan yang menonjol. Satu adalah keluarga tidak tahu standar kehidupan mereka tuh sebenarnya ada di mana. Jadi selama ini mazhabnya mengalir, nggak pernah catet, nggak pernah diperhatiin, terus ya mengalir ajalah seperti itu. Kedua, ternyata banyak keluarga yang nggak punya cadangan atau tidak punya dana darurat. Pada saat pendapatan turun, maka sangat berpengaruh sekali ya kepada kehidupan. Tabungan mungkin tidak ada, akhirnya loncat ya langsung ke bagaimana mencairkan aset dan sebagainya. Kemudian ketiga adalah cicilan hutang yang terlampau besar. Masyarakat Indonesia ini termasuk mohon maaf orang yang berani berhutang tapi takut investasi. Jadi kalau berhutang tuh lebih berani gitu ya. Kalau investasi takut gitu ya, pertanyaannya banyak tapi kalau berhutang tidak banyak pertanyaan, berani-berani aja. Jadi cicilan hutang yang sudah terlampau besar, padahal standarnya adalah kalau cicilan hutang itu hanya 30% ya dari penghasilan. Jadi itu yang terjadi. Yang keempat adalah masalah komunikasi. Ternyata masa pandemi ini membuka wajah bahwa komunikasi keuangan itu banyak yang nggak sehat, banyak yang tidak berkomunikasi. Nah, begitu masa pandemi di diberi kesulitan, akhirnya suami istri mau tidak mau terpaksa harus bicara. Bapak Ibu bisa bayangkan yang tadinya nggak pernah ngobrol, ya jarang ngobrol, sekarang harus ngobrol. Dan ngobrolnya dalam masa di mana memang dihadapkan pada kesulitan. Jadi memang banyak terjadi potensi-potensi konflik. Tidak heran kalau kita baca di berita kan angka perceraian di masa pandemi ini justru tinggi. Dan saya menengarai itu juga ada masalah kontribusi dari masalah ekonomi juga, ya. Nah, sekarang kita lihat dasar keuangan keluarga yang sehat. Pertama, keuangan tidak defisit. Ya, kenapa ini penting? Karena banyak keluarga defisit nggak kerasa, ya. Jadi ternyata pengeluarannya lebih besar dari pendapatan, tapi nggak kerasa karena masih ada sumber-sumber lain. Nah, ini kelihatannya suka dari misalnya, kenapa ya tabungan saya nggak maju-maju? Bulan ini nabung 500.000,
bulan depan diambil 750, nabung 250.000, ambil lagi 500, jadi akhirnya kalau nggak jalan di tempat malah jadi mundur tabungannya. Itu salah satu. Atau misalnya diam-diam cicilan kartu kreditnya naik gitu ya. Ternyata dipakai terus, digesek untuk kebutuhan hari-hari gitu. Kemudian dasar keuangan sehat yang kedua adalah paham aset dan kewajiban. Ini sering saya temui pada saat memberikan pelatihan persiapan pensiun, banyak keluarga itu tidak mendata. Asetnya udah punya apa saja, berapa nilainya sekarang, apakah asetnya produktif, apakah asetnya berpotensi, apakah ada aset yang menganggur yang selama ini yang mungkin hanya keluar biaya saja, apa yang harus dilakukan dengan aset. Jadi ini memang harus kita paham aset dan kewajiban kita. Pun demikian juga dengan utang. Jadi kalaupun kita berutang mengambil pembiayaan dari lembaga keuangan, ini perlu dipantau. Jadi aset kita terpantau, kualitas aset kita juga kita pastikan baik, kewajiban terkendali, dan memang punya catatan aset dan kewajiban. Kemudian dasar keuangan keluarga yang berikutnya bisa menabung atau investasi. Ya, ini kalau kita tidak defisit maka kita potensi punya kemampuan untuk menabung. Lalu kemudian adalah proteksi yang memadai. Asuransi ini penting untuk tersedia, apalagi di masa pandemi sekarang ya. Paling tidak asuransi kesehatan, paling tidak BPJS harus dimiliki karena itu merupakan akses kepada sistem kesehatan yang disediakan oleh pemerintah. Tetapi kalau kita punya aset-aset produktif yang lain juga, itu juga perlu untuk dilindungi dengan misalnya asuransi. Sekarang asuransi sudah ada asuransi syariah, jadi nggak usah khawatir gitu ya. Bagi umat Islam sudah ada asuransi syariah yang sudah terjamin kehalalannya. Kemudian berikutnya adalah memiliki dana darurat. Dasar keuangan sehat yang berikutnya adalah punya dana darurat. Karena apa? Ini merupakan pertolongan pertama apabila terjadi keadaan-keadaan emergensi di keluarga. Jadi kalau ada keadaan emergensi, tidak langsung jual aset, tidak langsung misalnya harus melepaskan harus mencairkan investasi atau apa, tapi ada pertahanan pertama, dana darurat. Yang berikutnya adalah bahwa penyimpanan dokumen keuangan. Ini kenapa ya jadi penting? Karena banyak kasus Bapak Ibu sekalian abai terhadap penyimpanan dokumen keuangan, akhirnya eksesnya kurang baik. Contoh misalnya ada beberapa kasus ya. Penyimpanan dokumen keuangan. Kalau ibu-ibu biasanya yang disimpan pertama itu buku nikah ya Bu ya. Itu buku nikah amankan dulu itu biasanya. Tetapi kita juga perlu misalnya surat-surat tanah, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kependudukan dan lain-lain itu perlu untuk disimpan dengan baik supaya terpantau ini asetnya ada, dokumennya di mana, disimpannya di mana, ya. Kemudian kenapa itu penting? Karena ada kasus begini, Bu. Jadi qadarullah kepala keluarga meninggal. Yang biasa nyimpen dokumen semuanya bapak. Tapi ternyata bapak tidak menyimpan di satu tempat. Ada yang di lemari, ada yang di laci ruang kerja, ada yang di brankas mana. Jadi begitu bapak nggak ada, pada saat mau merekonsiliasi aset, bingung. Ini harus dibongkarnya di mana? Karena nggak ada yang tahu selain bapak. Itu contoh yang biasa-biasa aja ya, maksudnya tidak ada hal-hal yang berhubungan dengan kriminal dan lain-lain gitu ya. Kemudian tapi kemudian ada juga kasus yang agak sedikit serius ya. Karena penyimpanan dokumen tidak rapi, kadang-kadang salah satu disimpan oleh salah satu, tidak jarang terjadi dan ini pernah terjadi, aset tersebut dijaminkan, digadaikan, dijadikan jaminan hutang ya, hutang personal oleh salah satu pihak, oleh suami atau istri tanpa sepengetahuan yang lain karena memang penyimpanannya tidak diketahui bersama. Nah, ini juga perlu bahwa dasar keuangan sehat yang terakhir adalah penyimpanan dokumen keuangan. Ini elemen yang kedua ya. Nah, kita lihat sekarang bagaimana sih alokasi, tadi ada pertanyaan nih, udah mulai ada pertanyaan tentang alokasi keuangan, bagaimana sih pembagiannya. Jadi kalau untuk keluarga muslim, pertama jangan lupa tentang zakat. Zakat itu adalah sodakoh wajib. Jadi kalau kita sebelum kita yang sunnah, kita harus lihat dulu nih zakat kita gitu ya. Nah, kenapa kemudian perencanaan keuangan ini erat sekali hubungannya dengan zakat? Kenapa kemudian kalau pencatatan keuangan ini sangat erat hubungannya dengan zakat ya?
Karena kan kalau zakat itu kita mengambil, dasar penghitungannya itu kalau tidak dari aset yang kita miliki, juga dari pendapatan. Kalau misalnya Bapak Ibu bayangkan pendapatan kita nggak tahu persis, nggak pernah catat, udahlah cuek-cuek aja gitu ya. Bagaimana sih cara kita menghitung zakat? Jangan-jangan ya selama ini mari kita beristighfar sama-sama karena mungkin ini juga kesalahan yang rentan kita lakukan. Boleh jadi kita itu kurang bayar zakat Bapak Ibu, gitu ya. Padahal ini merupakan ukuran minimal dari sesuatu yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim. Jadi yang pertama kita ingat dulu kita zakat ya. Kemudian yang kedua konsumsi. Ya, konsumsi adalah sesuatu yang memang kita keluarkan untuk saat ini. Untuk saat ini. 47% sampai 57% itu karena sudah dikurangi zakat adalah untuk konsumsi. Kemudian 30% maksimal itu cicilan hutang. Tadi udah ada pertanyaan tuh, kalau misal ada keluarga yang cicilan hutangnya lebih dari 50% apa yang harus dilakukan? Nah, 50% sudah lewat dari 30% maksimal. Kalau itu terjadi biasanya ya, biasanya konsumsi itu jarang bisa dikurangi. Karena konsumsi ada batas minimal di mana konsumsi itu bisa dikurangi. Batas maksimal di mana konsumsi itu bisa dikurangi. Tetapi biasanya yang dikorbankan adalah tabungan dan investasi. Jadi bagi keluarga yang cicilan hutangnya lebih besar dari 30%, biasanya yang paling pertama terganggu adalah pos tabungan dan investasi. Ujung-ujungnya nggak bisa nabung, nggak bisa invest. Ya. Kemudian, oke. Baik. Nah, ini pertanyaannya bagus-bagus ya, tapi nanti kita akan jawab ya, satu-satu kita pilih. Nah, jadi kalau kita tadi bicara tentang kerangka pengelolaan keuangan sehat dengan cinta, kita ada beberapa dasar tadi, beberapa elemen yang sudah kita susun tadi ya. Pertama, dasarnya dari keluarga ya Bapak Ibu sekalian. Kita harus betul-betul memahami fungsi keluarga, fungsi ekonomi keluarga. Jadi, keluarga ini harus kita pandang sebagai kekuatan ekonomi dunia akhirat. Itu dulu visinya ya. Kemudian kita tambahkan elemen cinta di atasnya. Elemen cinta itu apa? Keterbukaan, ilmu, data, komunikasi. Itu yang kemudian bisa membangun rasa cinta dalam pengelolaan keuangan. Dan ini bukan hanya untuk suami istri ya, kalau untuk keluarga yang sudah punya anak yang dewasa, sebenarnya sudah bisa dilibatkan dalam elemen cinta ini lewat keterbukaan orang tua, lewat ilmu yang diberikan ya, tarbiyah-tarbiyah yang diberikan kepada anak. Lewat misalnya anak membuka sedikit kepada anak diberikan sedikit data-data yang kemudian bisa, memicu pemikirannya, kemudian memicu kreativitas anak, dan memicu pengertian anak, juga komunikasi. Kemudian berikutnya yang di atasnya setelah kita punya elemen cinta, kita juga perlu elemen teknis dalam perencanaan keuangan, yaitu kita perlu untuk, punya dasar keuangan yang sehat sebagai prasyarat minimal bagi keuangan keluarga yang sehat. Lalu setelah itu setiap keluarga sesuai dengan situasi dan kondisinya, dan juga antara, pemenuhan yang berimbang antara keperluan dan keinginannya, setiap keluarga membuat alokasi keuangan. Jadi memang pendekatannya kita paham dulu keluarga seperti gimana, kita masukkan elemen cinta, ada masalah teknis keuangan, baru kemudian keluar yang namanya gimana sih pembagian keuangan kita, apa sih prioritas keuangan keluarga kita, bagaimana kita menimbang ini yang perlu, ini yang tidak, bagaimana kemudian kita membuat alokasi pengeluaran yang sehat untuk keluarga. Jadi semua dasarnya dari situ. Insya Allah kalau kita memahami elemen-elemen ini, mengelola keuangan yang sehat ya, jadi bukan hanya, pakai cinta aja, bicaranya udah baik, komunikasinya udah oke, tapi keuangannya nggak sehat. Tapi keuangan yang sehat dan juga penuh cinta ini bisa kita wujudkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu kalau dari sisi materi, saya mungkin nanti lebih membuka kesempatan untuk tanya jawab, eee bagi Bapak Ibu, mudah-mudahan materi yang disampaikan ini bisa, men-trigger, pertanyaan-pertanyaan dan juga mungkin ada yang mau sharing gitu ya, dari Bapak Ibu sekalian. Mangga, silahkan saya, stop share dulu. Oke, saya stop share dulu. Dan kita sekarang, saya kembalikan ke Ustadz Ihsan.
Iya. Terima kasih. Terima kasih ya. Ini Ustadz luar biasa nih, Bu Febi ya. Luar biasa, ini ada beberapa pertanyaan sih Ustadz ya. Kita Ya. akan pilih nih Bu Febi ya. Ya, iya. Kita akan lihat nih, coba. Mangga Ustadz. Oke, coba mana chat dari Bapak Ibu sekalian. Bermanfaat banget ya. Nah, ada yang tersindir, aduh saya mah belanja terus nih ya, nggak ada nabungnya. Jadi Bu Febi, Ustadz Ihsan, kenapa Bu Febi dihadirkan? Karena kemarin itu banyak yang nanya gimana cara menyembuhkan kesurupan belanja. Jadi biasanya kan orang suka nanya, Pak Am kalau kena kesurupan gimana? Saya bilang baca ayat kursi. Biasanya kemasukan jin, ini mah kemasukan belanja. Ini mah saya kesurupan belanja. Oh, akhirnya saya selesai itu ngobrol. Ini kalau kesurupan belanjanya ahlinya Bu Febi, saya bilang gitu. Dan tadi Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, kita mendengar materi kalau bahasa anak sekarang mah daging semua itu. Wah, Ya Masya kan? Allah, betul Ustaz. Ya enggak? Jadi sangat-sangat berisi daging semua, ya kan gitu. Bahkan ada hal yang betul, kadang-kadang dalam rumah tangga itu kita kurang membiasakan diri untuk bermusyawarah tentang keuangan. Ya, misalnya, mah anak-anak bentar lagi SMA, kira-kira dana yang kita miliki berapa? Berapa apa? Ayah memang suka ngasih apa? Ini panas kan gitu. Anak, bukan. Ini kan kita butuh dana. Ya, ayah ngasih berapa ke mama? Cukup. Nanya berapa, nuduh. Memang mama balanya bukan gitu. Jadi seringkali kalau bicara tentang keuangan itu betul Bu Febi sensitif ya kan gitu. Nah, Ya, Ustaz. Terus hal-hal yang sepertinya sederhana tapi memang harus dibahas. Kadang-kadang ada juga suaminya hobi ya kan gitu. Ya. Ketika diingatkan sama istrinya sih nggak masalah suaminya punya hobi. Kan masalahnya itu rumah tuh udah penuh dengan burung kan gitu. Karena suaminya itu seneng burung, seluruh para itu apa? Langit-langit Ustaz ya. Langit-langit burung semuanya kan gitu, kata istrinya. Ayah atau gimana? Ya Allah, ayah mah nggak pernah minta apa-apa. Pengertian dong. Kan gitu. Ya kan gitu. Jadi memang Bu Febi yang Ibu sampaikan itu daging semua ya. Itu luar biasa dahsyatnya. Sampai-sampai saya berpikir kenapa ya penghasilan saya rada lumayan, tapi saya kia-kia. Oh, ternyata nggak menerapkan yang Bu Febi sampaikan. Nah, penghasilan, kata dia Kang Yusril berbisik, penghasilan saya udah lumayan Ustadz. Nah, hanya tabungan kosong. Oh, hutang gede. Nah, jadi ya bener loh. Kadang-kadang orang tuh apa ya? Perasaan gini. Teman saya penghasilnya 10 juta. Saya 10 juta. Kok dia udah bisa nyicil rumah? Ari saya ngontrak terus. Anak dia 1, anak aku juga 1. Kenapa aku ngontrak? Hidupnya dari ngontrak ke ngontrak. Ari teman saya mah sudah punya rumah. Apa ya yang salah ya? Nah, ya sebenarnya dari materi Bu Febi mah udah kejawab itu. Ya, terjawab. Ya enggak? Nah, ya. Ustadz Ihsan? Iya, ini ada yang masuk Ustadz, dipilih. Mohon maaf nih Bapak Ibu sekalian ya kalau nggak terpilih. Karena ini beberapa mewakili. Karena saking, ini pertanyaannya bagus-bagus nih. Ya? Betul. Dari YouTube, dari mana-mana. Iya. Gitu. Nanti Ustadz Am bisa menambahkan. Ini pertanyaan pertama Bu Febi sama Ustadz. Ustadz, Ibu, untuk menyembuhkan nih keuangan yang nggak sehat, harus mulainya dari mana dulu? Adakah cara sederhana bagi saya yang baru mau memulai? Itu tadi kata Ustadz kayaknya tos pabaliut Ustadz ini. Dari mana dulu mulainya gitu.
Nah, hutang nih, kan tadi ada 20,5% ya Bu Febi, ada 10%, belanja 40%. Iya mah lebih, oh ya. Mangga Bu Saya Febi. curiga ya pertanyaan Kang Jatnika. Oh iya. Mangga Baik. Bu Febi. Ya, baik Ustadz Ihsan. Seperti halnya kesehatan rasa ini teh nggak enak badan, pegal-pegal gitu ya Ustadz ya, terus sakit ini bahu misalnya, itu kan sebenarnya gejala ya. Sama juga nih dengan keuangan misalnya, kenapa ya saya tuh ngerasa keuangannya saya nggak sehat, tapi belum persis nih, apa sih nggak sehatnya di mana. Maka biasanya seorang perencana keuangan itu melakukan apa yang dinamakan financial check up. Ya, jadi kita check up dulu keuangannya. Caranya bagaimana check up-nya? Pastinya kita harus memberikan data-data ya. Jadi mungkin isinya untuk melakukan financial check up Sehat bagi atau diri tidak ya? sendiri ya. Kalau dicek sama saya mungkin pada ini ya gemper. Silakan cek dulu sendiri. Cek dulu sendiri. Nah, biasanya dari financial check up itu akan dicek pemasukan semuanya di data, pengeluaran semuanya di data, aset, kewajiban, harta hutang semuanya akan dimasukkan di situ. Nanti akan kelihatan dari yang namanya rasio-rasio keuangan. Nanti kelihatan Ustadz Ihsan dan Ustadz Aam penyakitnya tuh di mana. Karena bagi setiap kondisi ketidaksehatan keuangan itu penyebabnya beda-beda. Ada yang, oh ternyata ini mah bocor alusnya banyak gitu ya. Ternyata ini penyakitnya ada di jajan kuliner, mungkin gitu. Nanti kelihatan di situ pos kulinernya besar. Atau misalnya, wah ini mah pulsa. Ada yang suka main game online ini mah ya, beli skin, beli apa segala macam kelihatan di situ. Intinya harus jujur pada saat melakukan financial check up, samalah seperti kita melakukan check up kesehatan ya Bapak Ibu sekalian, memang kita betul-betul ingin sembuh gitu. Kalau nggak pengen sembuh nanti biasanya suka di-mistik ya angkanya gitu. Tapi ini mah kalau memang harus pengen sembuh betul-betul dimasukkan angkanya di situ. Jadi kelihatan nanti di mana sih penyakitnya kita. Apakah ternyata ternyata cicilan mobil tambah cicilan panci tambah cicilan lain udah 40%, ya tentu saja gitu kan. Tentu saja ini agak berat gitu kan. Jadi nanti akan kelihatan. Jadi kalau jawabannya bagaimana caranya menyembuhkan keuangan tidak sehat? Nah, kita cari dulu penyakitnya supaya kita tahu kita mulai dari mana nyembuhinnya. Demikian Ustadz Ihsan. Baik. Kalau ini Bu Febi izin kalau minta nanti konsul, ini linknya bagusnya ke nomor Bu Febi langsung ke IG Ya, atau apa. Setelah nanti check up pasti, aduh rapotnya merah, nah gitu. rapotnya merah ya. Kalau untuk konsultasi perseorangan, memang saya belum membuka konsultasi perseorangan, tapi mangga siapa tahu bisa difasilitasi oleh Percikan Iman, kita bikin satu sesi khusus untuk misalnya membedah gitu, membedah Sudah kesehatan tadi ya keuangan. file yang di Ya, check up itu ya, nanti iya ada kita sesi. sesi untuk membedah mangga difasilitasi oleh, jadi Oke, biar Masya bisa Allah. bareng-bareng kasusnya nanti bisa kita pecahkan bareng-bareng. Bu Febi, Iya. memang ini hanya pembuka, nanti Oh, kita ada khusus, ya kan Masya Allah. gitu. baik. Jadi kalau Insyaallah. kita ada khusus, kita ini kalau bicara agama bukan sekedar ayat, bukan sekedar hadis, tapi bagaimana agama itu mengejawantah berwujud menjadi sebuah realitas. Nah itu butuh bantuan ilmu-ilmu lain. Betul. Kalau tadi Ibu Febi, teman-teman sudah menyampaikan bahwa harta itu min ainak tasabahu wa fima anfaqahu, bagaimana cara mendapatkan dan bagaimana cara mengelola. Nah, itu kan hadis global, cara mengelola. Nah, itu harus ada ahlinya. Ya, nanti tentu kita ada pelatihannya. Nah, kalem, tenang. Luar Kemudian biasa. yang mau check up, ya nanti kita kirim, tapi caranya bagaimana tentu tim yang akan mengaturnya. Baik. Sebab
sebelum kita kirim ke yang lain, kami akan men-check up diri kami dulu. Jadi teman-teman di yayasan ya, di official ya. Nah, kita mau check up dulu. Mun urang geus sararehat, kakara dibagikan. Insyaallah. Nah, jadi teman-teman sekalian kan betapa ilmu ini ya sangat-sangat aplikatif ya. Dan mohon maaf sejujurnya bahwa kelemahan kita seringkali di tataran aplikasi yang seperti disampaikan oleh Bu Feby tadi. Kalau Nabi mengatakan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif, mukmin yang kuat di antaranya kuat masalah financial. Nah, keuangan. Nah, untuk kuat itu kan butuh pengelolaan, Bu Feby ya. Betul, tadi betul. ya pakai luar biasa nih, ya kan, sama saya juga difoto tadi Bu Feby teh, materinya maksud saya, ya kan gitu. Materinya teh tadi difoto karena kami kan di sini ada layar besar Bu. Ya. Nah, jadi menurut saya pas saya lihat, oh iya ya, kita ini bukan hanya dengan cinta, tapi juga manajemennya bagaimana. Bahkan sampai pada persentasenya, ya kan gitu. Pas lihat persentase, langsung Kang Yusril kieu, aduh Aduh kacau. pas ningali persentase, lantesan orang tuh bisa nabung, atuh cicilan dugi ke 60%, kan gitu. Nah, apalagi di musim sekarang banyak sekali yang dikit-dikit GoFood, kan gitu. Jadi ibu-ibu muda sekarang mah kadang-kadang ya, kata ibu nate, Neng, belajar masak atuh. Kamu teh bakal jadi istri, kudu bisa masak. Neng mah teu kudu masak, kasih we pulsa. Nah, jadi sok suami mau bikin, ayah mau bikin lontong, soto. Soto mana? Langsung ya kan gitu. Nah, pastilah itu kalau penghasilannya tidak terlalu bagus akan sangat menguras ya Bu Feby ya. Betul, ya. Betul Pak Ustadz. Ya, Kang Ihsan ada lagi pertanyaan Kang Ihsan? Ini tuh banyak banget Ustadz sama Bu Feby. Satu aja lagi ya Bu Feby. Nanti ada inilah ada sesi tambah. Suami tertutup tah Kang Ihsan. ini menarik nih. Kita akan baca Ustadz sama Bu Feby ya. Ini pertanyaan kedua. Seringkali suami tertutup mengenai penghasilan keseluruhannya. Bahkan kadang menabung di luar sepengetahuan saya, sembunyi-sembunyi. Bagaimana cara terbaik agar saya bisa membuat suami terbuka? Hatur nuhun Bu Feby sama Ustadz Aam. Mangga nih. Bu Feby, sebelum dijawab, bukan hanya nabung sembunyi-sembunyi. Ada yang nanya ke saya, ternyata suaminya itu suka nyimpen uang di kaos kaki. Sampai ada pertanyaan, Pak Aam, kalau saya nemuin uang di kaos kaki suami saya, itu teh sering, boleh nggak saya ambil? Saya teh bingung jawabnya, ya kan? Bu, masa di kaos? Demi Allah di kaos kaki, Pak Am, 1,5 juta. Jadi suami teh kaos kaki, sepatunya teh banyak ceritanya Bu. Tah, itu teh uang teh dilelep-lelep dina ieu. Jadi nabung teh dina sepatu. Satu saat qadarullah si istrina teh ingin ngeberesin sepatu, suaminya uang wungkul. Pertanyaannya, Pak Am, boleh nggak diambil? Nah, sebelum dijawab oleh saya, coba Bu Feby bagaimana itu suami yang sembunyi-sembunyi nepi ka nyimpan duit di sepatu? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebenarnya kasus yang banyak, Pak Am. Banyak yang seperti ini itu. Dan kadang-kadang kebukanya itu yang tadi saya bilang waktu di persiapan pensiun. Jadi ada istri selama suaminya kerja itu nggak pernah tahu persis gitu penghasilan suaminya itu berapa. Waktu pelatihan pensiun biasanya suka ada dari SDM. Nah, SDM kan kasih skema tuh, kasih hitung-hitungan, nanti tuh bakal dapat sekian gitu. Dan kemudian diminta bawa slip gaji. Disitulah istrinya baru tahu, oh ternyata penghasilan suaminya tuh total sekian. Nah, gede banget. Kalau gini, ya Allah gede banget. Jadi yang dikasih ke aku cuma 5%. Gusti Allah. Nah, tapi kalau gini mah, ya Allah suamiku berjuang luar biasa ya. Pendapatan dia ternyata 10 juta kok, aku sampai 15 juta. Nah, kan ayah nutut. Ya Allah, tapi seringnya apa, Bu? Seringnya apa? Seringnya ya itu. Nah, itu dia yang kedua, Pak Ustadz. Jadi di sini juga lumayan ya ada bapak-bapak. Jadi menurut saya begini, kita kalau dalam pengelolaan keuangan keluarga, yang namanya rizki keluarga itu kan ada
ada faktor nominal, ada faktor yang namanya keberkahan. Nah, keberkahan ini juga perlu kita perjuangkan. Keberkahan itu datang dari ridho kedua belah pihak. Jadi kalau saya menghadapi kasus-kasus yang seperti ini, tentu saja tidak akan fair kalau misalnya saya bapak-bapaknya aja yang digendir gitu ya, Pak Am ya, Ustadz Izan. Tapi tentu saja kita juga harus, karena ada 2 orang yang terlibat di sini, perlu kita lihat kedua-duanya. Misalnya kenapa suaminya tidak terbuka, ada alasan tidak, seperti itu. Atau misalnya kalau ketahuan semua, misal sama istrinya, apakah nanti, apakah misalnya gini, apakah suami juga punya pengeluaran yang kalau misalnya dia keluarkan, kalau ketahuan sama istrinya jadi bikin konflik. Nah, akhirnya dia memilih, ya udahlah, tidak ngasih tahu ke istrinya. Contoh, banyak suami yang merasa sungkan untuk memberikan kepada keluarganya karena, punten mohon maaf, kadang-kadang istrinya suka, cerewet gitu ya. Suka kurang memberikan izin, suka banyak pertanyaan dan lain-lain. Jadi akhirnya mengambil langkah sembunyi-sembunyi. Tetapi kalau saya boleh memberikan pendapat, baiknya mah walaupun pahit terus terang saja gitu ya. Kenapa? Karena ini ada masalah yang lain ya. Contoh, kita jangan berpikir, "Ah, ini nanti dia nyembuhin uang," kalau, jangan hanya mikir pada saat keadaan baik-baik saja. Tetapi kita harus berpikir pada saat keadaan tidak baik-baik saja. Contoh, qadarullah kalau misalnya suami meninggal. Ya, kita tidak, kalau misalnya banyak sembunyi-sembunyi, kadang-kadang kita tidak tahu ada urusan-urusan apa yang mungkin ditinggalkan oleh suami. Contoh, misalnya dia nggak kasih ke semuanya kita, tapi dia punya utang di luar. Ternyata pendapatan itu sebagian untuk bayar hutang yang tidak kita ketahui. Meninggal, itu kan sebenarnya sesuatu yang harus dilunasi dan ahli waris harus tahu. Makanya sebenarnya yang lebih baik adalah terbuka. Satu, urusan-urusan jelas. Kalau terjadi segala sesuatu atas salah satu, gitu ya. Kedua, potensi keuangan keluarga itu bisa kita ketahui secara penuh. Contoh, kalau penghasilan 15 juta, istri hanya tahu 10 juta. Ya, kemudian ngobrol-ngobrol sama istri itu hanya berencana dengan dana 10 juta, karena kan yang 5 jutanya nggak mau ketahuan. Berarti rencana yang kita buat itu hanya berdasarkan jumlah 10 juta. Ada potensi 5 juta yang sebenarnya mungkin bisa untuk meleverage atau lebih meningkatkan rencana yang kita buat, tapi karena nggak terus terang, jadi seperti potensi yang terbuang. Nah, ini juga mungkin yang harus diperhatikan. Nah, menjawab pertanyaan Ustadz Aam tentang menemukan uang di kaos kaki gitu ya, bagaimana? Kalau saya mah anggap aja harta karun ya Ustadz ya, kalau itu mah. Harta karun. Halal itu. Halal. Siapa suruh naruhnya ke situ gitu ya. Ini menarik ya Bapak Ibu. Sama barang temuan ya. Barang temuan itu barang temuan, tinggal bayar zakatnya kalau udah masuk nisabnya. Tapi ini ada statement yang sangat penting dari Bu Feby, teman-teman sekalian. Ini saya penguatan saja bahwa kalau bicara harta bukan angka, bukan nominal, tapi keberkahan. Oh, itu tuh ya seperti sekilas, tapi bagi saya mah itu keyword, bahwa harta itu bukan berapa angka, berapa gaji kamu, bukan. Berapa gaji kamu dan seberapa berkah gaji kamu. Karena saya banyak menemukan orang yang luar biasa penghasilannya, tapi seperti nggak berbekas begitu. Ya. Tapi ada orang yang penghasilannya biasa-biasa, tapi kok berbekas gitu. Nah, ini saya seringkali bicara sama istri saya. Yang penting kita mah berkah, ya. Syukur-syukur banyak. Kata istri saya berbisik, syukur-syukur banyak. Oh iya, syukur-syukur banyak, ya kan gitu. Nah, jadi memang nominal dan berkah itu dua hal yang harus terpadu begitu, ya. Nah, apabila ada juga boleh jadi ya orang menyembunyikan itu, ada juga Bu Feby kasusnya begini. Betul kata Bu Feby, kudu ada diskusi. Jadi ada seorang suami, dia minta saran ke saya, Pak Am, saya kalau ngasih uang ke istri saya itu selalu habis, Pak Am. Kalau saya membahasnya, selalu bilang gini, kamu kudu ikhlas dong ngasih ke aku gitu. Nah, jadi bahasanya itu
kata istri, kamu teh ikhlas ente? Udah merek masih dibahas pengeluaran. Padahal Pak Aam, saya itu asli loh, seluruhnya saya berikan. Tapi kenyataannya setiap mau bayaran sekolah nggak ada. Mau bayar itu nggak ada. Akhirnya begitu gaji saya naik, meningkat, sama saya nggak dikasihi. Karena sudah saya mencoba terbuka, mengajak diskusi, malah ada titik temu. Akhirnya kadang ada bonus, ada apa, saya simpan di tabungan untuk sekolah anak, untuk itu, untuk ini. Nah, boleh jadi suami seperti ini, karena dia sudah mencoba terbuka, Bu Febi ya, tidak terlalu salah juga ya. Kalau sudah terbuka tapi istrinya malah tidak bisa diajak untuk tadi membangun teamwork ya. Maha manehna we, maneh-manehna kan gitu. Dianya sendiri. Akhirnya suami itu oke, kalau begitu aku ngambil keputusan. Nah, jadi suami yang diem-diem nyimpen uang juga tidak selama negatif, saudara-saudara. Nah, kan tidak selamanya jelek. Kalau kasusnya, nah itu. Tapi memang ada juga suami itu tanda petik sembunyi-sembunyi yang bersifat khianat. Jadi menurut saya sembunyi-sembunyi itu dua. Ada sembunyi-sembunyi khianat, nah itu nggak boleh. Tapi ada sembunyi-sembunyi amanah. Ya, nah itu untuk supaya dia melihat karena istrinya tidak bisa mengelola, akhirnya dia ambil alih gitu loh. Nah itu. Tapi memang mulai dulu dari keterbukaan. Gitu. Bu Febi gimana? Setuju nggak dengan jawaban saya itu? Maksudnya bisik gitu kata Bu Febi, sesat ibu bapak. Jadi memang Ustaz Aam dan Bapak Ibu sekalian, kasus-kasus dalam keuangan rumah tangga itu sangat banyak, rupa-rupa. Saya sudah berkecimpung di dunia ini sekitar 16 tahun dari 2004. Jadi aduh, Masya Allah luar biasa gitu ya, kasus-kasusnya banyak sekali. Apa yang disampaikan oleh Ustaz Aam tadi itu benar, dalam arti begini, sembunyi-sembunyi dengan itikat, bukan itikat khianat, itu bisa dilakukan sebagai solusi jangka pendek. Tetapi kita juga jangan lupa bahwa fungsi lain dalam keluarga adalah fungsi tarbiyah atau fungsi pendidikan. Oleh karena itu, suami juga jangan putus-putusnya untuk mengupayakan supaya istrinya memiliki juga ilmu yang lebih mumpuni dalam hal keuangan. Juga misalnya diberikan pengertian-pengertian, contohnya ya kayak ikut majelis percikan iman seperti ini gitu ya. Kalau ada topik-topik tentang keuangan mungkin bisa diajak, karena biasanya ibu-ibu itu kalau dikasih tahu sama suaminya agak susah, tapi kalau dikasih tahu sama orang lain suka nerap ya, Bu ya gitu. Jadi mungkin dari jangka pendek bisa itu dilakukan untuk dalam hal penyelamatan harta gitu ya, penyerapan harta. Tapi sedikit demi sedikit tarbiyah kepada istri juga harus terus dilakukan, pendidikan juga membimbing istri juga perlu dilakukan, sehingga kita sedikit-sedikit menuju kepada keadaan ideal gitu ya, keadaan ideal di mana bisa saling terbuka tanpa otot, tanpa melotot ya, tanpa konflik, tanpa suara keras, suara tinggi. Jadi terus dilakukan. Demikian Pak Ustadz. Bu Febi itu saya bilang tadi daging semua ya. Nampaknya nanti kita Ibu Febi harus ada materi khusus tentang ini, ya kan? Nanti tim kita akan berdiskusi dengan Bu Febi gimana supaya, karena ada beberapa yang usul ke kita bahwa ini harus khusus kan gitu. Harus ada kelas khusus ya gitu, kelas khusus. Insya Allah Bu Febi yang sudah belasan tahun malang melintang untuk membahas masalah ini, Bapak Ibu bisa ikut serta. Kenapa? Karena biasanya Bu Febi kita ini sampai 9:30 karena semuanya fokus banget sama Ibu ya. Sekarang sudah jam 10. Masya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya. Nah, jadi terima kasih Bu Febi, luar biasa sudah berbagi dengan kami semua ilmu yang tak terhingga berharganya. Dan insya Allah kami akan menindaklanjuti jamaah Majelis Percikan Iman. Ada kelas khusus di semacam pelatihan pelan-pelan ya Bu ya.
Pelan-pelan. cara Yes. menghitungnya. Jadi kalau Ibu tadi mengatakan nanti dikasih cek apa Bu? File untuk check up. Untuk check up. Nah, kalau dikerjakan bareng-bareng lebih enak. Coba bisikan sok saralah ngesi teh, sok saralah ngesi teh. Nah, kan gitu. Nah, coba kalau ternyata bisa didiskusikan, Bu Feby, ini ternyata cicilan saya sampai 60%. Ini solusinya bagaimana? Nanti dicek up lagi mana yang bisa ditutup, mana yang bisa dipindahin. Nah, tapi kan itu nggak bisa di MPI, saudara-saudara. Ya kan gitu. Jadi kudu ada di kelas khusus. Insya Allah kami akan merencanakan dengan sebaik-baiknya. Ibu, sebelum kita closing, mungkin ada pernyataan penutup dari Ibu ya ke teman-teman sekalian. Ya, baik. Terima kasih, Ustaz Aam. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Aam, Ustaz Ihsan, dan juga Bapak Ibu Majelis Percikan Iman, marilah kita sama-sama selalu meningkatkan ilmu ya tentang masalah keuangan keluarga ini. Karena bukan hanya kita bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga, tapi juga meningkatkan keberkahan. Kalau suami istri tidak konflik masalah uang, insya Allah lebih berkah dalam ikhtiarnya. Kalau misalnya suami istri juga bisa memberikan contoh yang baik dalam hal pengelolaan keuangan, insya Allah mentarbiyah anak-anak juga tidak akan sulit gitu ya, tidak akan sulit untuk mentarbiyah anak-anak. Dan juga kita ingat bahwa apapun yang kita lakukan dalam hal pengelolaan keuangan itu adalah dalam kaitan kita mempermudah hisab kita gitu ya, karena kita akan dihisab atas harta yang kita miliki. Demikian mungkin dari saya, lebih kurangnya mungkin mohon maaf. Terima kasih Ustaz Ihsan atas kesempatannya. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu Majelis Percikan Iman yang sudah begitu antusiasnya mengikuti materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakum